Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, teman-teman yang dirahmati Allah, di sini saya akan mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana di sini bukan ada maksud tujuan tertentu dari saya pribadi, melainkan hanya memenuhi tugas dari mata kuliah yang sedang saya ambil sekarang. Baiklah, di makalah yang pertama, di situ mempunyai satu materinya yang berjudul Tafsiran Ayat-ayat Al-Quran tentang Landasan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengambil bagian surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Sadaqallahul Azim. Yang mana artinya sesungguhnya ini Al-Quran petunjuk bagi yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Siapa yang dikatakan orang mukmin? Itu orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu ialah upah atau pahala yang besar gitu. Orang yang mendapatkan kabar gembira tersebut nanti di akhirat ialah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia melakukan perbuatan atau melakukan amalan-amalan yang saleh. Namun kita harus menggarisbawahi bahwasanya yang dikatakan orang yang mendapatkan kabar gembira nanti di akhirat bukanlah orang melakukan sembarangan amal, tapi digarisbawahi ialah orang yang melakukan amalan-amal soleh. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir ada juga menerangkan mengenai ayat surah Al-Isra ini ayat 9 ini, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus, maksudnya lebih lurus lagi gitu, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, maka kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, di sini kita juga wajib mempercayai bahwasanya hari akhirat itu memang ada gitu. Nah, kalau kita juga sudah mempercayai bahwasanya hari akhirat itu memang ada, maka kita sediakanlah bekal-bekal kita semasa kita hidup di dunia ini dengan cara apa? Seperti tadi, yaitu dengan melakukan atau memperbanyak amal saleh gitu, memperbuat amalan saleh gitu. Baik, kita lanjut kepada makalah nomor 2. Yaitu makalah nomor 2 itu membahas tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang wajib belajar mengajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Mana artinya? Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah yang di dalam dada. Yang mana di dalam tafsir Jalalain dikatakan, maka apakah mereka tidak berjalan? Yang dikatakan mereka tidak berjalan itu ialah orang-orang kafir Mekah, yang mana waktu itu ayat ini turunnya di kota Mekah. Maka ayat ini tertuju kepada warga-warga kota Mekah pada saat itu, yang dimana di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Nah, kan mereka yang berjalan di muka bumi ini, ayat yang dikatakan mereka tadi ialah orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Yang dengan itu mereka dapat memahami apa yang telah menimpa orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Nah, dikatakan mengapa orang-orang sebelum mereka? Nah, kebanyakan
sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rasul, ada juga kisah-kisah yang menjelaskan tentang banyaknya orang-orang kafir menentang para nabi mereka. Nah, dikatakan ayat ini, apakah mereka tidak mengambil sejarah atau kisah-kisah dari orang-orang terdahulu gitu, mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Kan mereka orang-orang tersebut mempunyai telinga tersebut digunakan untuk mendengar apa? Mendengarkan kisah-kisah yang telah berlalu, sejarah-sejarah yang telah berlalu yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat. Berita-berita tentang dibinasakannya suatu negeri yang dihancurkan karena negeri tersebut melawan atau menentang perintah-perintah rasul-rasul mereka yang terdahulu gitu. Dan hancurnya negeri-negeri di tempat tinggal mereka, oleh sebab itu mereka mengambil pelajaran darinya. Artinya apa? Dari kisah-kisah telah terjadi, salah satu contoh ialah seperti kaum Nabi Nuh yang dilanda oleh banjir besar gitu. Ada sebagian yang selamat dan kebanyakan manusia yang mati terbunuh karena azab yang diturunkan oleh Allah itu. Hal itu terjadi karena apa? Karena mereka tidak mendengarkan ajakan-ajakan yang diserukan oleh nabi mereka gitu. Karena sesungguhnya kisah yang sesungguhnya itu bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang di dalamnya itu dikatakan dada. Nah, kalimat ayat ini berfungsi mengukuhkan makna sebelumnya. Artinya apa, teman-teman semuanya? Bahasanya yang dikatakan yang dikatakan buta di sini ialah bukan matanya ini, tapi yang dikatakan buta di sini ialah mata hati mereka yang ada di dalam dada ini. Itu dikatakan buta, sehingga ia tidak dapat mengambil hikmah, ia tidak dapat mengambil makna yang tersurat maupun tersirat dari kisah-kisah sebelumnya dan pelajaran sebelumnya yang terjadi gitu. Baik, sekarang kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitunya tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang tujuan belajar. Di mana di sini saya mengambil surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kita langsung saja pada tafsiran ayatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mana artinya wow, yaitu huruf ataf dan yang artinya dan. Di dalam tafsirnya itu ada idzkuru ya Muhammad, dan peringatilah wahai Muhammad gitu. Idz qala rabbuka lil malaikati, sesungguhnya seketika berkata Tuhan engkau bagi malaikat. Apa kata Tuhan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan pada bumi tersebut akan khalifah. Jadi artinya Allah menjadikan di bumi tersebut, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menjadikan di bumi tersebut seorang khalifah gitu. Namun belum diketahui khalifah tersebut. Yang mana tafsirannya, yang akan aku jadikan khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana khalifah tersebut akan meneruskan hukum-hukum Allah pada bumi, dan yang dikatakan khalifah tersebut ialah Adam gitu. Maksudnya manusia tersebutlah yang akan menjalankan rutinitas kebiasaan seperti biasanya, sebagaimana layaknya seseorang menjalankan aktivitasnya di suatu tempat tersebut. Artinya apa? Di muka bumi ini Allah jadikan khalifah itu guna itu untuk mengurus dunia ini, bumi ini gitu, seperti yang telah terjadi gitu. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Artinya berkata mereka itu, apakah engkau menjadikan di bumi ini akan seorang manusia yang berbuat seseorang tersebut di muka bumi ini akan maksiat. Yang dikatakan di sini qalu, berkata mereka yang dikatakan di sini siapa? Nah, di sini dalam tafsiran ayat Al-Qur'an ini dikatakan mereka tersebut ialah malaikat. Kenapa malaikat mengatakan begitu? Ya Allah, mengapakah engkau menjadikan manusia di muka bumi ini
Sedangkan engkau tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat atau melakukan kebinasaan-kebinasaan di muka bumi. Wa yasfikud dima, yaitu dengan cara menumpahkan darah. Yang mana dalam tafsirannya ialah ia sesama ia akan melakukan saling pembunuhan gitu. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Bapak Jin, yang mana mereka itu berbuat binasa di atas muka bumi ini. Dalam tafsiran juga dikatakan mengutus Allah akan atas mereka itu akan malaikat. Maksudnya apa? Setelah terjadinya pertumpahan darah antara jin sesama jin, maka Allah mengutus malaikat di muka bumi untuk apa? Untuk memburu para jin tersebut. Dalam tafsiran dikatakan juga maka malaikat itu memburu para jin yang bertengkar, yang menumpahkan darahnya tersebut ke bukit-bukit dan pulau-pulau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami bertasbih, kami hal keadaan orang terpakai, kami memuji engkau. Jadi malaikat ini mengatakan, enggak usahlah engkau ciptakan manusia ini ya Allah, karena sesungguhnya manusia ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang merusak. Kami sajalah yang menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa? Sejak kami engkau ciptakan, kami selalu bertasbih kepada engkau dan memuji engkau ya Allah. Artinya dalam tafsiran ini dikatakan bentuk kalimat pujian itu seperti subhanallahi wa bihamdihi. Itu bentuk pujian-pujian malaikat kepada Allah gitu. Berkata Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui akan apa yang tidak engkau ketahui. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku wahai malaikat lebih mengetahui apa-apa yang aku kerjakan daripada dirimu. Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan di muka bumi, baik itu jin, baik itu setan, baik itu manusia atau Nabi Adam yang akan menjadi khalifah di muka bumi, maka Allah sudah mengetahui dari rahasia-rahasia kejadian tersebut. Dan satu lagi intinya yang dapat kita ambil ialah bahwasanya Allah menjadikan semua yang Ia jadikan itu ialah sesuatu yang bermakna. Artinya tidak ada yang dikatakan sia-sia yang Allah ciptakan. Contohnya saja seperti apa? Kalau kita melihat dengan sebelah mata, untuk apa Allah jadikan nyamuk? Kan nyamuk itu dapat merusak badan kita, menghisap darah kita, menimbulkan penyakit bagi kita. Itu merupakan suatu dampak negatif bagi terhadap diri kita. Namun di satu sisi lain kita juga melihat manfaat dari nyamuk ini seperti apa? Seperti adanya nyamuk ini, maka berdiri pula lah obat-obat nyamuk. Ya, dengan adanya berdirinya obat nyamuk ini seperti Baygon dan lain sebagainya itu, maka hidup pula lah orang-orang di luar sana dengan penghasilan dan mengais rezeki di tempat-tempat tersebut gitu. Mungkin kemudian kita lanjut kepada materi yang keempat, yaitu subjek belajar atau murabbi pendidikan agama Islam. Di sini saya juga akan mengambil surah Al-Baqarah ayat 31 merupakan sambungan dari ayat 30 di materi yang ketiga tadi. Mana dalam Al-Qur'an berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang mana langsung saja kita pada tafsiran ayat ini dikatakan wa 'allama Adamal asma', dan mengajarkan Allah akan Adam akan nama-nama sekalian nama. Kemudian mendatangkan Allah akan mereka atas malaikat. Kemudian mereka berkata, adakah mengkabarkan aku akan kamu dengan nama mereka ini jika ada kamu orang-orang benar gitu. Maksudnya dari tafsiran ayat ini ialah kita bahas satu persatu atau potong-potong ayat ini seperti wa 'allama Adamal asma, dan mengajarkan Allah akan Adam akan nama, artinya nama yang dinamai. Maksudnya apa? Sekalian nama itu artinya setelah Allah menciptakan malaikat ini, setelah Allah menciptakan Nabi Adam yang mana kita bahas di ayat 30 sebelumnya, kan malaikat ini bertanya nih kepada Allah, untuk apa ya Allah Engkau ciptakan Adam atau manusia ini? Sesungguhnya mereka berbuat binasa. Namun Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu. Contohnya seperti apa? Allah menguji para malaikat dengan perbandingan Nabi Adam seperti apa?
di sini Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang mana Allah tidak mengajarkan kepada malaikat nama-nama tersebut, namun Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nah, namun di sini malaikat tidak dapat menyebutkan nama-nama tersebut, namun disuruhlah kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama yang disuruh oleh Allah. Sehingga di dalam tafsiran ayat ini Nabi Adam menyebutkan satu-satu nama sehingga sampai ke kalau dalam tafsiran Minangnya itu dikatakan mangkuak gadang, mangkuak ketek, baliung gadang, baliung ketek, sandua dengan bahan artinya apa? Allah tunjukkan semuanya kepada Nabi Adam sampai ke hal-hal yang begitu remeh-temeh seperti alat-alat masakan, sapu dan lain sebagainya. Sampai ke seperinci itu Allah menunjukkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Artinya apa? Sedangkan malaikat saja yang patuh kepada Allah dan dia tidak Allah beri petunjuk, namun dia tidak mengetahui. Tapi Nabi Adam diberikan kelebihan oleh Allah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam mengenai nama-nama tersebut sehingga Nabi Adam mengetahui nama-nama tersebut gitu. Tsumma aradahum. Kemudian mendatangkan Allah akan mereka itu. Artinya apa? Kepada nama-nama tersebut, artinya yang dinamai tadi yang mentaglibkan untuk apa? Untuk mentaglibkan yang berakal. Jadi artinya mengumumi seluruh nama yang dinamai tersebut gitu. Maka berkata Allah bagi apa? Bagi para malaikat tadi hal keadaan karena kalau panumpala itu dalam bahasa Minangnya kena membebel lah gitu, bahasa Malaysianya membebel kata orang-orang Malaysia gitu ya. Kemudian ambiuni, adakah mengkabarkan aku akan kamu? Artinya mengkabarkan aku akan kamu bi asma'iha ulai, dengan nama-nama mereka ini. Artinya yang dinamai tadi, jika benar kamu itu orang-orang benar gitu. Kalau kamu itu benar, adakah coba kamu namai yang dinama-namakan tadi gitu. Kemudian dalam tafsirannya, sesungguhnya aku tidak menjadikan aku akannya lebih mengetahui daripada kamu, atau sesungguhnya kamu lebih hak dengan jadi khalifah. Artinya apa? Sesungguhnya dibandingkan malaikat dengan Nabi Adam ini untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka dikatakan oleh Allah lebih layaklah Nabi Adam, sebab ia lebih mengetahui apa-apa yang ditunjukkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, sebab Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seperti nama-nama tadi gitu contohnya gitu. Kemudian kita lanjutkan kepada materi yang kelima, yaitu objek belajar atau murabi dalam pendidikan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun غلاظ شداد ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Nah, dalam tafsiran Jalalain dikatakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu atau peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dengan mengarahkan kepada mereka jalan ketaatan. Artinya di sini apa? Kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memelihara diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengarahkan mereka kepada jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia. Nanti di akhirat nanti bahan bakar api neraka itu ialah manusia. Kita dijadikan bahan bakar. Oleh karena sebab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perlindungan atau memberikan arahan kepada keluarga kita, untuk kita dianjurkan untuk memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Sebab kita, kalau seandainya kita tidak terpelihara dan tidak terjaga, maka kita akan menjadi bahan bakarnya api neraka nanti.
yaitu dikatakan siapa mereka manusia tersebut, yaitu orang-orang kafir. Dan batu seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah bagian dari bahan itu sangat panas, sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Artinya apa? Kita nanti di hari kiamat nanti, seandainya kita berdosa, atau jika katakan orang kafir, bukan kita ya, orang kafir nanti di hari kiamat diibaratkan seperti kayu bakar nanti di api neraka. Dan berhala-berhala itu merupakan juga bahan bakar yang mana ia kan terbuat dari batu. Batu tersebut menjadi bahan bakarnya di api neraka tersebut. Artinya semakin banyak bahan bakar dimasukkan, maka semakin menyalalah api neraka tersebut. Kemudian atau dengan kata lain, api neraka itu sangat panas sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Berbeda halnya dengan api di dunia, karena api di dunia dinyalakan dengan kayu dan lainnya. Dikatakan apa? Kalau api di dunia itu bahan bakarnya adalah kayu. Nah, kita diumpamakan juga seperti kalau di dunia itu bahan bakarnya kayu. Nah, tapi kalau di akhirat bahan bakarnya adalah kita sendiri sebagai manusia dan berhala-berhala sembahan-sembahan orang-orang kafir gitu. Kemudian yang dikatakan dengan penjaganya malaikat, yakni juru kunci neraka itu adalah malaikat yang jumlahnya ada 19 malaikat. Nah, 19 malaikat ini adalah penjaga atau khazanahnya pintu-pintu neraka tersebut. Jadi arti kata apa? Kita nggak bisa keluar dari neraka tersebut karena ada penjaga-penjaga dari pintu-pintunya tersebut. Kemudian yang dikatakan penjaganya ini adalah malaikat-malaikat yang kasar, yaitu lafaz galazun itu diambil dari asal kata galazu kolbi, yaitu artinya kasar hatinya, yang keras. Artinya apa? Mengapa dikatakan hati malaikat Malik itu dikatakan kasar? Ya karena ya nggak ada sedikit pun rasa kasih sayang dalam hatinya terhadap orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang yang masuk ke dalam neraka ini ialah otomatis orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Maka tidak ada sedikit pun di hati malaikat penjaga neraka ini nggak ada rasa kasih sayangnya gitu. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkannya kepada mereka. Ini dikatakan artinya ialah malaikat-malaikat tadi. Kemudian lafal ma'amarahum berkedudukan sebagai badal. Badal ini arti ganti ya dari lafal Allah gitu. Atau dengan kata lain, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lafaz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafaz yang sebelumnya. Dalam ayat ini juga terkandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad. Nah, dikatakan mengapa ancaman bagi orang-orang mukmin supaya dia tidak murtad? Kenapa? Karena ia setelah memeluk agama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam, maka ia dikatakan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir akan tenggelam dalam nerakanya Allah. Dikatakan orang kafir ini sebagai kayunya neraka, dan sembah-sembahan mereka ialah batu-batu untuk bahan bakarnya neraka gitu. Dan juga ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih kafir. Hanya sekedar lisan ia katakan saya Islam, saya beriman, tapi hatinya masih banyak dipenuhi dengan sifat-sifat tercela, sifat-sifat keji. Maka orang-orang tersebut dikatakan digolongkan ialah orang-orang yang munafik. Saja kita sambung kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai ini materi yang keenam, yaitu sumber ilmu dalam pendidikan agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Sadaqallahul azim. Dalam tafsir Jalalain yang berbunyi, dan jikalau tidak karunia Allah atas engkau wahai Muhammad dan rahmat Allah, artinya apa? Jikalaulah tidak karunia dan rahmatnya Allah
rahmat ini dikatakan terpeliharanya Nabi Muhammad gitu. Sungguh mencinta artinya mensembunyikan satu kaum daripada mereka itu, artinya satu kaum ini daripada kaum Ta'amah, bahwa menyesatkan mereka itu akan engkau daripada hukum dengan hak, dengan meragukan mereka itu atas engkau. Padahal tidak menyesatkan mereka itu kecuali diri mereka itu sendiri, dan tidak pula memudarati mereka itu akan engkau akan sesuatu, karena sesungguhnya bahaya menyesatkan mereka itu atas mereka itu sendiri gitu. Artinya apa? Di sini dikisahkan suatu kaum yang telah menipu Nabi Muhammad SAW. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad mengetahui akan tipu daya yang dilakukan oleh kaum Ta'amah ini gitu. Jadi artinya apa? Dia sangka Nabi Muhammad tidak mengetahui akan tipu muslihat dia, tetapi sesungguhnya Nabi Muhammad mengetahui. Karena apa? Karena itu merupakan suatu karunia atau rahmat atau kelebihan daripada Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad gitu. Dan wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka. Padahal tidak menyesatkan mereka itu kecuali akan diri mereka itu sendiri, dan tidak memudarati mereka itu akan engkau gitu. Artinya apa? Mereka itu katanya ingin menyesatkan Nabi Muhammad, ingin menipu daya Nabi Muhammad, tapi nyatanya tidak. Yang tertipu sebenarnya ialah mereka itu sendiri gitu. Dan mereka itu tidak pula memberikan mudarat kepada Nabi Muhammad akan sedikit pun gitu. Karena sesungguhnya bahaya menyesatkan bagi mereka itu atas mereka itu, sesungguhnya bahaya tipu muslihat yang ia berikan kepada Nabi Muhammad sesungguhnya akan membahayakan dirinya sendiri gitu. Wa anzalallahu alaikal kitab, dan menurunkan Allah atas engkau akan kita. Engkau ini dikatakan alaika, Allah itu artinya atas, ka itu artinya engkau. Atas engkau itu artinya atas Nabi Muhammad, artinya Al-Quran dan hikmah, yang mana padanya Al-Quran itu hukum-hukum gitu. Dan Al-Quran itu dikatakan banyak sekali terkandung banyak hukum-hukum dalam Al-Quran yang menjadikan petunjuk atau pedoman bagi Nabi Muhammad untuk menentukan suatu hukumnya akan diambil gitu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam gitu. Dan mengajar, dan banyak wa 'allamaka di sini kalau kita cari pada asal kalimatnya dan faedahnya itu wa 'allamaka ini menandakan artinya banyak itu. Sedangkan 'allama ini artinya mengetahui. Kemudian cara bacanya, dan banyak mengajarkan Allah kan engkau ini siapa dikatakan engkau ini ialah Nabi Muhammad, dan banyak mengajarkan Allah akan engkau wahai Muhammad akan apa yang tidak engkau mengetahui gitu, seperti hukum-hukum dan yang gaib-gaib. Jadi seperti hukum-hukum tersebut Allah ajarkan Nabi Muhammad, yang gaib-gaib Allah beritahu Nabi Muhammad gitu. Dengan cara apa? Dengan melalui Al-Qur'an ini gitu. Wa kana fadlullahi 'alaika, dan adalah karunia Allah atas engkau dengan demikian, bidzalika wa ghairuhu, dan lainnya demikian gitu. Adalah karunia Allah atas engkau. Mengapa dikatakan ini? Ialah merupakan sesuatu karunia yang besar gitu. Mungkin sekian tafsiran ayat Al-Quran dari saya, dari materi 1 sampai materi 6. Saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengar penjelasan penafsiran saya ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.